sekarang kita akan masuk di, oh ya, unsur-unsur sudah kemarin ya, ciri-cirinya juga sudah. Ya, potensi juga sudah kalau nggak salah ya. Jadi kita sudah sampai banyak hal nih. Ciri-ciri desa juga sudah, ya. Unsur-unsurnya juga sudah kemarin, ya. Terus apa lagi tadi ya? Sampai dengan good people. Terakhir apa nih? Terakhir potensi kalau nggak salah. Potensi. Oke, good people kelas 12 IPS 2, all of you. Jadi kalau misalkan kita bicara di potensi desa dan kota itu, kita ambil yang potensi desa ya, yang paling banyak secara umum. Ada potensi fisik ya. Fisik itu dia seperti apa Pak? Dia itu ada tanah, air, iklim, ternak, manusia. Nah singkatnya seperti itu. Nah berikutnya, all of you, kalau bicara tentang non-fisik, itu ada apa saja? Masyarakat desa, lembaga-lembaga sosial, aparatur, atau pamong desa. Itu yang non-fisik. Nah berikutnya, kalau di bagian klasifikasi desa, ini yang kemarin sudah dibahas sedikit ya, bahwa perkembangannya itu ada apa saja, ini hanya mengulangi saja. Ada desa terbelakang, berkembang, desa maju. Nah, kira-kira kalau misalkan tadi ada desa swadaya, swakarya, sama swasembada, maka kamu sudah dapat informasi-informasi terkait dengan bagaimana kelebihan dan kekurangan dari mereka juga. Oke. Nah, sekarang kalau kita bicara tingkat kemajuan desa, dipengaruhi oleh apa saja? Ya, itu adalah yang pertama, potensi desa. Ada interaksi desa kota, ada lokasi desa. Lanjut, ini yang desa ya. Nah, kalau misalkan kita lihat apalagi nih Pak, berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan mengembangkan potensi yang dimiliki. Desa itu dibagi. Nah, ini yang tadi kita sudah sampaikan di awal. Ada desa swadaya, ada desa swakarya, ada desa swasembada. Dicoret-coret lagi bagus banget dah. Ya, ini dia nih. Nah, kalau misalkan dia pasti sudah sampai di sana dengan beberapa tahap perkembangan desa sampai dengan ke swasembada, maka sedikit saja kita akan masuk ke citizen ya, citizenship bersama dengan, oke lanjut ya. Nah ini adalah pengertian kota, definisi kota. Nah gimana dia? Kalau definisi kota ini kan tentunya kita punya gambaran kota itu sifatnya sangat heterogen, orang-orangnya matre ya, matrenya kayak model Anto tuh matre gitu kan, Hafiz gitu ya, misalkan contoh misalnya gitu ya. Nah atau misalkan kita ambil yang paling gampang, kota itu dia ya mengalami ya kehidupan yang dinamis gitu ya. Nah jadi gimana nih good people, happy people. Jadi kota itu dia adalah bentang budaya. Nah, yang ditimbulkan oleh unsur awas nih ya, udah coret aja ya, unsur-unsur alami dan non alami. Nah Hafiz nih biasa nih Hafiz dah, tangannya celutak banget dah. Nah jadi alami dan non alami dengan apa nih, gejala pemusatan penduduk yang cukup besar ya, dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis. Nah itu adalah menurut Erwin Tarto. Nah, berikutnya ya, kalau misalkan ciri-ciri kota, untuk menentukan apakah suatu wilayah kota atau tidak digunakan indikator atau ciri sebagai berikut. Gimana dia? Ada pasar dan pertokoan. Nah, ini contoh nih. Ya, ini chat mulu dah. Ya. Nah, apalagi kalau misalkan siapis ya. Tuh kan si Jafran Faras kan ya. Kacau banget dah. Nah, kalau misalkan kita ambil lagi, Pak, gimana Pak nih, Pak? Kalau misalkan diambil dari gambaran yang kedua, tempat-tempat parkir. Banyaknya tempat-tempat parkir itu adalah wilayah perkotaan. Ya, karena memang banyaknya menggunakan kendaraan roda 4 ya atau roda 2. Makanya otomatis dibutuhkan ruang-ruang besar, garasi-garasi besar atau tempat-tempat parkir besar yang khusus dan eksklusif ya.
Nah, terus berikutnya adalah adanya tempat rekreasi dan olahraga. Ini secara umum ya. Jadi untuk menentukan suatu wilayah itu adalah kota atau tidak, habis ya PSBB, yes, atau tidak, digunakan indikator atau cirinya tadi ada pasar atau pertokoan, terus tempat-tempat parkir, rekreasi dan olahraga. Lanjut. Nah, kalau misalkan kita bicara di bagian berikutnya, apa nih good people? Di bagian berikutnya ini adalah struktur keuangan. Ih, ada desa lagi. Ini udah kelewatan nih. Oh ya, mohon maaf nih, ada yang kelewatan berarti ini berarti. Keuangan desa itu tadi ya ditambah sebagai tambahan referensi, yaitu ada fungsi sosial, ada fungsi ekonomi. Lanjut lagi. Bentuk keuangan desa tadinya ada yang kelewat. Bentuk perkampungan di desa itu memiliki pola, ya, pola yang berbeda. Nah, ini kita flashback sedikit ya. Tadi mohon maaf ada yang kelewatan. Tadi adalah dipengaruhi oleh apa saja? Kondisi geografis, sarana transportasi, terus ada kondisi topografi. Lanjut lagi. Faktor pola permukiman desa. Nah, ini yang paling penting nih, yang bisa kita ambil secara umum, ya. Nah, apa yang bisa kita ambil nih ya secara umum? Kita ambil dulu memanjang ya. Ini pola permukiman desa memanjang. Yang kedua adalah memusat. Yang ketiga adalah terpencar. Oke. Berikutnya. Bentar. Nah, struktur keuangan desa dan kota. Ini kalau misalkan yang desanya dulu deh. Untuk keuangan desa itu yang memanjang sampai ke bawah tuh ya. Memanjang itu dia biasa mengikuti pola aliran sungai, good people. Yang paling gampang. Atau misalkan memusat, dia adalah mendekati sumber mata air. Ya. Atau misalkan terpencar, tergantung ya. Dia adalah kalau yang tersebar merata ada di dataran rendah atau dataran tinggi yang dekat dengan sumber mata air juga, atau dekat dengan sungai ya, biasanya seperti itu, hilir sungai. Nah, kalau misalkan tadi di wilayah tersebut tidak merata, biasanya ada di wilayah pegunungan kars. Oke, lanjut lagi. Nah, kita balik lagi ke ruangan kota. Nah, kalau ke ruangan kota, dia itu tadi apa saja yang bisa kita ambil? Ya, struktur ruangan kota itu dia sangat kompleks, good people, karena aktivitas penduduk yang sangat beragam. Dan yang akhir, keruangan kota nih ya, dalam struktur tata ruang kota harus ada lahan apa saja. Ini yang terakhir ya, sebelum nanti kita break ya, bisa ngobrol sebentar, habis itu kita tutup. Ada perkantoran, ada permukiman, pendidikan, ya kan, dan juga di sini pasar pertokoan. Terus yang kedua, jalur-jalur jalan yang menghubungkan kota dengan tempat yang lainnya. Yang ketiga, taman kota, alun-alun, lapangan olahraga dan sebagainya. Ya, nah nanti besok pekan depan baru kita bicara tentang teorinya Burgess ya. Nanti kita akan bahas ya. Ini terkait dengan apa saja yang ini ada di interaksi kota. Itu saja dulu ya. Mudah-mudahan nanti bisa dijadikan sebuah gambaran karena time runningnya sudah berjalan ya. Dia house building. Nah, ini kelas 12 IPS 2 yang bisa Pak Bondan sampaikan terkait dengan tadi ya, bagaimana review di bagian desa atau village dan juga kota atau city. Nah, ini adalah gambarannya banyak. Harapannya adalah sampai dengan ke situ nanti kamu sudah dapat informasi-informasi penting yang bisa kita ambil tentang bagaimana desa, bagaimana juga dengan kota. Oke. Sampai dengan di sini ya. PPT-nya di-share udah dong, ya kan? Jadi bisa kita lihat ya. Nanti bisa diambil secara umum ya. Nanti apa saja ya, gece. Ya. Jadi kalau misalkan ini udah digece sudah, tinggal kamu lihat aja ya, tinggal dilihat aja. Udah digece. Udah tuh katanya udah woy. Udah ada masuk digece. Udah ada. Oke, teman-teman. Kelas 12 IPS 2 tadi siapa yang keluar lagi ya? Rof? Kenapa?
Prof. Tadi ada yang keluar lagi Ya, ya? nggak Tadi apa. masuk keluar siapa lagi? Tadi siapa yang keluar lagi? Ini tadi kan udah pas 30 tuh, 30 orang. 30 31 tadi ya. Yang belum masuk siapa tadi di sini? Si ini ya. Mohon maaf tadi. Yang belum ke absen tadi. Anggita tadi bukan udah masuk? Keluar lagi ya? Keluar lagi kayaknya. Kita ada nggak di sini Anggita? Git, ada nggak Git? Udah masuk belum? Lagi bultang, Pak. Bultang kayak tahu aja BJ. Bultang kayak tahu aja wilayahnya. Bisa main bulu tangkis nggak? Gaya-gaya. Bisa dong. Lagi di sana. Saya cemas nih. Nih saya Langgita siapa lagi? Saya Langgita. Jauza, Ginia. Oh, kalau Gini ada masuk ini ya. Ini ada. Iya udah ada maksudnya. Jauza nggak ada ya? Udah ada. Ini ada. Tangku hilang nggak sih? Jauza mana? Jauza ada ya? Siapa yang hilang? Siapa lagi yang hilang? Ini kan Pak Bunda kan udah nyata 30. Tengku lagi di asrama. Ya. Lagi main HP. Tengku ya? Tengku yang nggak ada Tengku ya? Jauza ada Jauza di sini Jauza. Jauza ada. Oh ada, alhamdulillah Jauza ya. Oh Tengku berarti yang nggak ada ya Tengku ya? Tengku nggak ada, berarti ada 2 nih ya. Tengku sama si Anggita. Oke. Insya Allah cukup ya untuk hari ini. Tinggal 6 menit. Fahri yang nggak masuk. Oh ya Fahri. Astagfirullahaladzim. Fahri benar. Berarti Tengku ada dong Tengku. Tengku mana Tengku? Tadi Bapak nanyanya Assalamualaikum. Hilang Pak. Iya benar, ya Allah. Tolong, benar. Tengku ya. Fahri mah tadi nggak ada. Berarti Fahri ya. Ini benar. Fahri kemana sih? Hilang mulu dah. Oke. Saya penasaran sama Fahri ya. Rof, punya nomor Fahri nggak Rof? Ada Pak. Tak japri ke saya nomornya ya. Oke Pak. Dia lagi ngapain? Japri siapa Pak? Oke, nanti saya mau video call nanti. Sisas ngapain Sisas? Pak Japri siapa Pak? Masih Fahri. Ya. Japri siapa? Japri siapa? Kamu anak 2020 milenial, ya Allah tolong. Ya, Japri berarti kan saya kan lagi ngomong sama dia personal gitu, pengen tahu si Fahri ini kemana gitu. Oke. Jadi Japri itu nama lain Fahri, Pak. Fahri. Si Apis. Error dah. Yang enggak aja dah. Lu error ya? Lu error. Wapri. Oke ya. Pak. Bapak bagusnya namanya Fajri, jangan Bondan. Enak aja. Ini nama saya ini punya arti punya arti yang keren. Apa artinya? Bondan itu artinya boneka yang lucu. Bondan itu artinya. Makanya dulu saya tuh kayak mukanya kayak boneka yang lucu. Makanya dibilang Bondan. Pak Bondan. Astagfirullah. Istighfar lagi ya Allah. Astagfirullah. Ngeledekin Cen. Mau disamain sama boneka. Iya enggak, itu dulu Mbah Kakung ngelihat Pak Bondan kayak boneka yang lucu. Nah, namanya kan boneka lucu artinya Bondan. Lucu jangan Pak. Suripto gimana Pak kalau Suripto? Beneran Pak. Pak Suripto aja. Bondek. Hah? Suripto aja. Sembarangan. Nanu mau nggak Nanu? Bapak mirip itu dah Pak. Bapak mirip yang ada di PP-nya Aliza Pak. PP-nya Aliza. Nyeo. Pak. Yang mana lagi? Ada aja. Ya udah. Paling begitu ya, good people, happy people. Insya Allah nanti kita ketemu. Mudah-mudahan nanti hasil hari Sabtu kamu pas pembagian rapot semuanya sudah bagus semua. Nanti kita lihat nanti hasilnya ya. Mudah-mudahan. Amin Pak, amin. Go. Amin. Mantap ya. Oke, nanti saya ingin nyelesain dulu nanti beberapa tugas dan nanti mau bikin rekaman lagi ya gitu ya, rekaman yang keren gitu. Oke, Video jorok ya Pak?
Enak aja sih novel apa sih hajar novel. Bidung ludah. Bidung ludah, Pak. Bidung ludah. Il fenomena. Mulutnya jorok, Pak. Lapar nih, saya pengen sarapan Video dulu ya. bersihin got juga jorok. Iya bener juga aja. Belum pernah ini sih. Harus ini dong, harus tahu tentang lingkungan, environment. Belum pernah apa, Pak? Lingkungan itu kan sangat penting gitu kan. Kamu lihat ada setu, ada kali, ada ini kan dibuat seindah mungkin bisa dipakai nanti bisa buat view. Tapi biasanya di kota banyak Depok. yang melakukan hal jorok Pak di lingkungan. Hal jorok kamu salah satunya. Iya, buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan, taruh tempatnya. Nggak kuat deh, sumpah. Yang udah siapa yang udah ngeludah sih. Oke, Tetangga saya, Pak. itu dulu ya. Coba tuh ngeludah mulu. Tetangga lagi yang mana lagi tetangga di bawah sembarangan nih. Ada Pak Darwis. Kasihan. Pak Darwis Ya, namanya siapa ngeludah lagi mulu. Wah, astagfirullahaladzim ya Allah. Sebut namanya. Ada aja. Ya udah, itu dulu ya. Saya mau itu dulu, mau ada meeting lagi, biasalah kalau orang penting banyak meeting gitu ya. Tadi katanya Meeting makan. bersama para ahli geografi gitu. Iya, mau makan lapar Meetingnya juga. sambil makan. Belum breakfast nih, Iya, Pak. belum breakfast. Pap udah makan Lagi pizza, makan Pap. dulu. Udah mau gue kirim nggak? Apa sih Mau. lo menghina pizza aja lo nya. Pam pizza nggak, Pak? Udah ya. Enggak, saya suka Dunkin Donut, saya biasa kalau yang itu ada pilihan-pilihan menu-menu khusus langsung. Gaya biasa. banget ah. Restoran-restoran Sosokan buat yang Dunkin gitu. Donut. Ya minimal saya di Imperial Kitchen, kalau saya di IKA lah Imperial Kitchen. Apa gitu. Kalau saya gitu ya. Sorry kalau yang lain-lain mah saya nggak main-mainan yang lain-lain lah gitu. Oke. Tema Ya? apa Pak? Itu dulu ya. Warteg saya. Goodbye for Ya, all of goodbye. you. Kiss bye buat Oke. PS2. Assalamualaikum ya. Terus sama ya. Sementara dengan Lafaz Samdala. Alhamdulillah. Terus sementara dengan Lafaz Samdala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam boneka. Hidup boneka. Boneka cantik, boneka cantik. Boneka. Dapat boneka. Oke. Kita tutup dulu sementara dengan Lafaz Itu Samdala. saya ya nanti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih all of you 12 IPS 2. Kiss bye. Dapat boneka. Ya, Pak. I love you. Jago. Love you, Pak. I love you Pak boneka. Bye. I love you, Lope. Bye bye. Dadah, Boy.